Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menerima mantan pegawai Oriental Circus Indonesia pada Senin siang. Komisi 3 memfasilitasi audiensi antara para pegawai yang diduga mendapatkan kekerasan dengan pihak OCI atau OCI. Dalam pertemuan ini, di Dirkrimum Polda Jawa Barat pun juga turut dihadirkan. Dari RDPU tersebut, baik kuasa hukum juga para korban yang diduga menerima perlakuan tidak baik dari pihak pengelola menjelaskan jika semua mantan pemain sempat kabur dari sirkus dan bersembunyi dari pengelola supaya tidak tertangkap. Salah satu mantan pemain pernah kabur dan ketangkap sempat dipukul oleh pengelola 30 tahun silam. Para pemain yang hadir di gedung DPR RI ini berjumlah 20 mantan pemain sirkus. Para korban pun memang sudah menunggu momen audiensi ini sejak lama dengan pihak pengelola, namun tidak ada respons baik. Baik, apa yang kemarin digali dalam rapat dengar pendapat umum antara DPR dengan para mantan pemain sirkus ini? Kami akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Ahmad Saroni, dan ex pemain sirkus, ada Vivi Nur Hidayah. Selamat siang, Bang Saroni, dan juga sudah bergabung bersama kami juga. Ya, perwakilan dari mantan pemain sirkus. Oke, kita ke Bang Saroni dulu. Bang, kemarin jadi apa yang kemudian bisa digali oleh teman-teman DPR ini dalam kasusnya ya Bang ya? Untuk melihat situasi dan juga kasus atau juga duduk perkaranya. Nah, yang pertama, terima kasih, selamat siang semuanya. Jadi, saya menjelaskan dan bertanya kepada para pemain sirkus kemarin. Dan pertanyaan saya dominan pada apa sih harapan dari para pemain sirkus ini kepada pengelola. Nah, dari pertanyaan yang saya pertanyakan, mereka pada intinya adalah ingin harapan keadilan dalam cara untuk kekeluargaan. Karena Komnas HAM memberikan surat itu merekomendasikan salah satunya adalah dibicarakan melalui kekeluargaan. Nah, kalau dari aspek pengaduan daripada para pemain mantan sirkus ini adalah dan sudah dijawab oleh para pengelola. Nah, saya pedoman kemarin adalah dalam kapasitas menjadi penerima pengaduan. Dan si pengelola juga sudah menjelaskan. Maka itu fokus saya kemarin adalah bagaimana para kedua belah pihak untuk duduk bersama harapan masing-masing. Apa yang diinginkan oleh para mantan pemain sirkus kepada pengelola. Dan si pengelola juga sudah menjelaskan bahwa adanya pertanggungjawaban kepada orang yang pernah jatuh patah, ternyata sudah diberikan halayak tanggung jawab, terbang dari ke Jakarta sampai dirawat di Rumah Sakit Sumber Waras, dikala itu nilainya sampai 36 juta. Dan para pemain juga digaji. Tapi dari sisi para pemain kan menyampaikan unek-unek kalau akhirnya mereka sampai kabur ceritanya. Nah, dijelaskan juga sama pengelola kenapa dia kabur. Nah, si pengelola menyampaikan bahwa dia sudah melarikan diri dalam kapasitas yang memang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nah, di antara kedua, kalau kita mencari kebenaran atau mencari kesalahan, tidak akan pernah ketemu. Karena masing-masing punya opsi yang berbeda. Maka itu saya minta waktu, saya berikan waktu 7 hari untuk melakukan duduk bersama. Apa harapan masing-masing agar terciptanya komunikasi yang lebih ringan dengan kepala adem. Tapi kalau 7 hari tidak ditemukan titik tengah, maka harus dilaporkan ke jalur penegakan hukum. Nah, itu ntar kita awasin. Gitu ceritanya. Demikian. Oke. Bang, jadi Abang kasih waktu beberapa hari untuk mereka ini ketemu, duduk bareng, membahas begitu ya apa yang terjadi. Ini nanti dimediasiin lagi oleh Komisi 3 atau mereka saja nanti, Bang? Mereka dimediasiin oleh Dirkrimum Polda Jabar. Oke. Jadi selama 7 hari kita kasih waktu untuk mereka duduk bersama. Kalau tidak ada titik temu, maka silakan tempuh jalur hukum agar terang benderang. Tapi kan kita nggak mau nih pada posisi sekarang seolah-olah Komisi 3 tidak membela rakyat misalnya gitu. Itu salah. Kita malah membela para pengadu
agar ini diberikan ruang kepada si pengelola. Pengaduan nih ceritanya. Nah, si pengelola saya bilang kemarin, berkenankah untuk menerima para pemain dalam hal ini? Tapi kan si pengelola bilang, loh Pak, saya juga merasa dirugikan karena diberitakan yang tidak sesuai. Saya bilang, apapun ceritanya, para pihak untuk duduk bersama. Harapan masing-masing disampaikan. Perwakilan dari pihak mantan pemain sirkus dan pengelola untuk duduk sama-sama. Untuk mencari Oke. jalan tengah. Inilah langkah utama, jangan sampai perkara 37 tahun lalu ini disandingkan dalam mencari keadilan. Secara hukum benar orang mencari keadilan, sangat benar. Tapi kita pengen 37 tahun lalu itu kan waktu yang rentan lama. Oke, Kalau Bang. ngomong perkara aturan hukum ini udah kadaluarsa. Tapi kan kita tidak mau pokok kadaluarsa itu kita pakai. Tapi kita pakai nalar pikiran hati yang adam untuk bicara para pihak bersama duduk bersatu gitu. Oke, Bang, sebenarnya mereka ketika kemarin datang atau juga dari pihak Komisi 3 bertemu dengan dari pihak OCI dan juga dari pihak X para pemain ini, mereka masing-masing bawa bukti nggak, Bang? Sama, semua bawa bukti. Jadi Oke. bukti otentik dari si para pemain misalnya. Kan dia menceritakan bahwa kejadian ini, kejadian Ya. itu. Nah, si pengelola juga menyampaikan bahwa ini loh kita ada bukti pertanggungjawaban kepada yang bersangkutan yang misalnya jatuh kakinya sampai patah. Nah, Ya. ini dia kasih tahu, loh Pak, saya ini jawaban Pak. Dia terbangin, kita rawat di Rumah Sakit Sumber Waras, nilai rupiahnya pun sampai disampaikan sekitar 36 juta di kala itu. Nah, kedua belah pihak pasti dalam kapasitas yang ingin juga sama-sama merasa tidak dirugikan. Nah, maka itu pedoman saya waktu memimpin rapat itu adalah mari dengan cara untuk duduk bersama dulu. Oke, oke. Kalau titik temu bersama tidak mencapai tujuan, maka jalur penegakan hukum ya dijalankan gitu. Oke. Bang, tuntutan mereka apa, Bang? Dari para mantan pemain sirkus, Bang? Minta perhatian aja kok, tidak lebih. Saya Oke. tanya ulang, harapan ibu-ibu ini apa terhadap pengelola? Ya Pak, saya minta harapan perhatian dan komunikasi secara kekeluargaan. Itu yang pertama pada saat sidang terbuka itu sebelum dimulai lebih dalam. Jadi harapan itulah yang saya sampaikan kepada pengelola di hadapan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa harapan mereka ini minta keadilan dalam perhatian. Yang saya maksud adalah ini kan sebenarnya untuk duduk bersama lebih ringan. Nah, Oke, oke. nanti kita tunggu 7 hari ke depan bagaimana. Oke, Bang, bagaimana dari Komisi 3 memastikan bahwa penanganan kasus ini benar-benar transparan, tidak ada intervensi dari pihak lain, sehingga dalam hal mencari keadilan ini bisa semuanya dapat posisi yang adil, Bang? Nah, insya Allah bisa. Saya juga berkomunikasi dengan pengelola untuk menyampaikan, untuk duduk bersama, selesaikan secara kekeluargaan. Jangan ada yang dirugikan dan manfaatkan ruang silaturahmi bersama ini tujuan utama para mereka yang ingin mendapatkan perhatian dalam perspektif ya tolonglah berikanlah perhatian kepada kami ini. Itu permintaan mereka kok. Oke, oke. Kita Bang, sambil nunggu ya. 7 hari ke depan. Baik, saya agak sedikit bergeser, walaupun ini sebenarnya bukan kapasitas dari Komisi 3 ya, tapi sedikit ketika RDP kemarin dan juga sudah bertemu dengan dua belah pihak, Komisi 3 menemukan ada indikasi tindakan pidana nggak, Bang, dalam kasus ini? Kalau ngomong tindakan pidana, istilah kata kan itu ruang lingkupnya pemain sirkus ya. Ya, Dia dilatih dengan cara bagaimana untuk menyelesaikan pelatihannya. Nah, saya kemarin mau menyampaikan ada hal yang paling sensitif. Coba saya nggak berani untuk menyampaikan itu. oke, Namanya sirkus di dunia manapun, latihannya tuh kan cara bagaimana untuk supaya mereka itu sesuai target. Nah, si pengelola bilang ada satu cerita bahwa ada cerita setrum lah ceritanya gitu ya. Nah, ya, sebenarnya setruman itu yang disampaikan pengelola adalah untuk menahan agar gajah-gajah itu kalau ngamuk
itu ditahan dengan cara pakai setruman itu sebenarnya. Itu kemarin disampaikan oleh pengelola. Jadi saya pahamin bahwa sirkus ini adalah dalam permainan yang memang butuh talenta atau pelatihan yang memang ekstra, agak beda dengan orang normal sebenarnya. Itu Nah, menurut itu dari pihak disampaikan pengelola oleh ya Bang ya? pengelola. Iya, pengelola menyampaikan itu semua kemarin, Tapi Baik. kan kita dominannya enggak menyalahkan si pengelola, tapi kita pengen harapan dari mantan pemain ini kepada pengelola, ya diperhatikanlah, dipenuhi dengan dulu katanya janji-janji ini, janji itu. Menurut saya ini sebenarnya harapan yang pengen mereka minta dari si pengelola. Demikian. Oke, baik, kita tunggu Bang ya. Berarti ada beberapa waktu untuk keduanya duduk bareng, mediasi, dan kita nanti akan lihat hasilnya seperti apa. Bang Saroni, terima kasih Bang untuk penjelasannya di Metro Siang. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.